sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Zakia Alatas. Kepada Ibu, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya cintai, untuk memulai segala kegiatan kita, sebaiknya marilah kita bersama-sama berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanallah nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbina. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon petunjuk darimu ya Tuhan, agar kami dalam kehidupan ini selalu dalam lindungan-Mu, dalam rahmat-Mu ya Allah. Bimbinglah kami di jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma Rabbana auzi'na an nashkura ni'matiyallati an'amta alaina wa bil walidain wa an na'mal amalan solihan tardahu wa adkhilna fi ibadikas solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu pandai bersyukur, mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau limpahkan pada kami ya Tuhan, dan kepada kedua orang tua kami. Dan berilah kami amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang baik, yang Allah ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan, golongkanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Tuhan, mudah-mudahan dengan kami, perbuatan-perbuatan kami yang Engkau ridhoi ya Allah, ini akan menjadikan keberkahan dalam kehidupan kami, akan menjadikan keberkahan kepada anak cucu kami dan keluarga kami ya Allah. Berilah kami anak cucu yang soleh dan solehah, anak-anak yang akan menjadi kebanggaan kami, anak-anak panutan bangsa ini ya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala harapan dan permohonan kami ya Allah, walaupun ibadah kami kurang dan amalan kami sangat sedikit ya Tuhan. Dengan rahmat-Mu Allah kabulkan semua harapan dan permohonan kami ya Allah. Ya Tuhan, Allahumma inna nas'aluka sabra indal qada. Ya Allah, kami mohon kesabaran dalam menghadapi segala kehidupan ini ya Allah. Dan kami ridho terhadap apa yang Allah bagikan pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Zakia. Ibu-ibu sahabat IID se-Indonesia, masuklah kita kepada acara inti dari acara workshop bidang pendidikan PB IID ini dalam rangka menyambut 75 tahun Indonesia Maju. Baik, mari kita mulai. Sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia. Yang terhormat Dr. Murdiati Umbas, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Dr. Lydia Freyani Hawadi, MSc, MM, Psikolog. Yang terhormat Ibu-Ibu Penasehat Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, Ibu Zakia Alatas, Ibu Ajeng Budi Santoso, dan Ibu Ani Agus Purwadianto. Ibu-Ibu Ketua Cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia, seluruh Indonesia yang dapat hadir pada hari ini beserta dengan seluruh pengurusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan rahmatnya, sehingga kita
pada hari ini mendapatkan nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga dapat mengikuti acara workshop Hari Kemerdekaan RI ke-75 dengan tema Cegah Bullying Anak Melalui Pendidikan di Sekolah. Saya merasa bahagia sekali hari ini karena kita dapat bertemu secara virtual dengan 83 cabang. Jarang sekali kalau ada raker dan ada muktamar itu paling banyak 60-an cabang yang datang. Hari ini sebenarnya saya bisa bertemu dengan 83 cabang. Sungguh saya sangat bahagia. Bahkan dengan partisipannya hari ini sudah sampai 297 orang. Sebetulnya yang akan masuk sebenarnya 360 sekian orang, tapi ini baru sampai 297, barangkali sebentar lagi akan bertambah. Saya mendengar bahwa banyak ibu-ibu yang ingin mengikuti kegiatan ini walaupun pendaftaran sudah ditutup. Artinya tema yang kita pilih itu adalah cukup digemari oleh ibu-ibu. Karena apa? Karena sesuai dengan salah satu misi Ikatan Istri Dokter Indonesia, salah satunya adalah menyiapkan generasi penerus bangsa yang bertakwa, cerdas, berkualitas melalui ketahanan keluarga. Untuk mendapatkan misi tersebut, maka tentu saja ada program unggulannya. Program unggulannya salah satunya adalah mensosialisasikan pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak dan perempuan. Salah satu bentuk kekerasan adalah bullying. Dan kebetulan pada saat ini kami memilih bullying di sekolah. Kami merasa concern dengan hal ini karena ternyata bullying dapat menyebabkan seseorang terganggu jiwanya dan bahkan ada yang bunuh diri akibat dari bullying ini. Padahal kita tahu cita-cita pendiri bangsa ini mengharapkan pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami masa keemasan. Bahkan menurut penelitian terakhir dari Pricewaterhouse menyatakan bahwa di tahun 2050 Indonesia akan menjadi negara terkaya keempat setelah Cina, Amerika, dan India. Ditambah lagi dengan adanya bonus demografi. Mudah-mudahan pada tahun 2050 hasil dari penelitian Pricewaterhouse itu akan tercapai. Tapi tentu saja bisa tercapai kalau generasi yang lahir tahun 2000 yang nantinya berumur 45 tahun itu tentu saja adalah generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Tapi kita tahu pada saat ini banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita, diantaranya adalah dengan adanya bullying ini. Marilah kita bantu pemerintah untuk mendapatkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan berkualitas dengan mencegah timbulnya bullying di sekolah. Karena bullying diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan-kekerasan lain. Misalnya adanya tawuran, adanya pengeroyokan, adanya intimidasi, bahkan adanya pembunuhan. Bullying yang berlangsung lama akan menyebabkan gangguan pada anak-anak gangguan menetap pada anak-anak yang sulit untuk diperbaiki. Karena itu saya mengharapkan ibu-ibu kita yang mendengarkan pada hari ini bisa ikut melindungi anak-anak yang terkena bullying. Dan kami tadi sudah menayangkan video, sebenarnya itu adalah flyer kita yang tadinya akan dibuat untuk bulan bakti istri dokter. Tapi karena bulan April terjadi bukan lockdown, PSBB ya, PSBB, sehingga kegiatan bulan bakti istri dokter itu ditangguhkan, dan kami sebenarnya sudah menyiapkan untuk membuat flyer tersebut. Tapi mungkin kalau misalnya flyer itu tidak bisa dicetak, barangkali bisa kita kirimkan saja ke teman-teman dalam bentuk email. Kalau misalnya bisa dipakai, saya nggak tahu apakah bisa dipakai dikirimkan karena kita buat 3 flyer itu. Flyer 1 untuk guru atau sekolah, 1 untuk anaknya sendiri, dan 1 untuk orang tuanya. Karena ketiga-tiga inilah yang harus berperan di dalam menghilangkan bullying. Jadi harus ada
orang tuanya kadang-kadang juga tidak paham. Saya aja tadinya berpikir bullying itu hanya ejek-ejekan saja, ternyata bukan. Setelah saya baca itu suatu nanti akan diterangkan oleh Ibu Profesor. Saya nggak usah menerangkan, nanti akan diterangkan apa itu. Jadi itu salah satunya bisa terjadi kekerasan fisik juga di dalam bullying itu ternyata gitu. Jadi memang sayangnya saya tidak mempunyai data-data lengkap tentang bullying seperti kekerasan pada anak. Kalau kekerasan pada anak itu jelas ada sekian ribu anak per tahunnya, dan pada masa pandemi ini meningkat. Tapi mungkin bullying, saya nggak tahu, mungkin bullying karena nggak ada sekolah jadi tidak meningkat, tapi justru kekerasan yang akan timbul. Saya juga tidak tahu. Tapi yang penting kita tahu bahwa bullying itu harus yang ditangani itu ada 3. Jadi orang tuanya harus tahu, harus mengerti, karena kadang orang tuanya tidak paham. Yang kedua adalah sekolah bisa paham tapi cuek aja, atau juga paham tapi tidak paham juga bisa jadi. Dan anaknya sendiri. Biasanya anak-anak yang terkena bullying nanti akan diterangkan oleh Ibu Profesor Reni. Jadi akan diterangkan anak-anak yang bagaimana sih yang biasanya gampang terkena bullying, apa yang akan gejala-gejala apa yang akan ditimbulkan pada anak yang terkena bullying, nanti mungkin akan diterangkan oleh Bu Reni. Tapi kita perhatikan saja. Mudah-mudahan ini semua menjadi masukan untuk kita, dan kita bisa mengajak sekolah untuk bersama-sama dengan kita mengurangi bullying ini. Kedua, saya ingin menyampaikan tentang buku ketahanan keluarga. Ini ada buku ketahanan keluarga. Semua cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia yang sudah mempunyai SCAP pasti sudah kami kirimkan 10 buah. Seandainya belum dibaca, nggak apa-apa. Ini dibuat oleh sama-sama. Saya mengucapkan terima kasih kepada BKKBN. Jadi ini adalah berkat kerjasama kita dengan BKKBN. BKKBN kemudian bahkan ikut mendanai buku ini, gitu. Jadi kita tidak keluar sepeser pun. Jadi kami sebelumnya adalah melakukan focus group discussion. 3 kali melakukan focus group discussion, kemudian diramu oleh teman-teman dari Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, dan kita pada hari ini ingin mensosialisasikan tentang buku ini. Mudah-mudahan, dan ini berseri, kita karena punya sudah menyewa web Zoominar ini, sehingga kami itu punya waktu sampai tanggal 19 September. Nah, itu minggu depan, tanggal 5 September, pembicaranya adalah Dokter Siregar, Dokter Abidin Syah Siregar, Dokter Abidin Syah Siregar, yang beliau adalah mantan deputi dari BKKBN, yang juga pada waktu itu membantu kita. Jadi beliau termasuk di dalamnya mengarang buku ini. Kemudian yang berikutnya adalah Dr. Fidiansyah, spesialis jiwa, yang akan yang juga mengarang di sini, yang menjadi narasumber di sini, yang akan memberikan pengetahuannya pada tanggal 12 September kalau nggak salah ya, kepada ibu-ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah cukup menarik adalah fotografi ya kalau nggak salah ya namanya, fotografi, karena laporan ibu-ibu kan banyak berupa fotografi dan mungkin berupa foto-foto, dan foto-foto itu ada yang mungkin susah kita masukkan ke majalah, atau kita masukkan ke Instagram kita dan sebagainya. Nah, itu kemudian kita mengajak seorang ahli dalam fotografi, yaitu Pak Darwis Triadi. Saya lupa tanggalnya, tanggal berapa? Tanggal 17. Nah, tanggal 17 September. Mohon ibu-ibu sekalian nanti mendaftar sama seperti sekarang ini, kegiatan ini, sehingga kita dapat mendapatkan secara keseluruhan kegiatan ini semua, dan sekalian sosialisasi buku ini, sehingga ibu-ibu tidak sulit lagi membaca buku ini. Terima kasih.
Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Profesor Dr. Lydia Freyani sebagai narasumber, juga kepada teman-teman panitia yang sudah bersusah payah mengadakan acara ini, dan juga kepada Dr. Haryo Prakoso yang membantu kita di dalam kegiatan webinar ini. Selamat mengikuti seminar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Umum, Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia. Ibu-ibu yang kami cintai, tibalah kita waktunya untuk mendengarkan apa sih sebenarnya bullying itu, bagaimana sih cara pencegahannya, akan disampaikan oleh Profesor Lydia Freyani Hawadi. Namun sebelumnya, mari kita baca bersama kurikulum vitae beliau. Ya, Ibu cantik yang profesor ini nama lengkapnya adalah Profesor Lydia Freyani Hawadi. Nah, kalau dihubungi agak sulit memang, tapi beliau memberikan nomor WhatsApp, ya, silahkan dibaca. Kalau mau bertanya barangkali sesuatu WhatsApp dulu, atau boleh juga melalui email. Ya, ini ada emailnya. Kemudian Ibu Reni, Profesor Reni ini punya Instagram loh. Ibu-ibu boleh mengikutinya. Ya, lanjut. Profesor Freyani ini dikenal dengan nama Prof. Reni, panggilannya sehari-hari. Ibu cantik kelahiran Bandung pada tahun 1957, Bu. Udah 60 lebih tapi masih tetap cantik. Beliau adalah alumni Universitas Indonesia dan sudah mencapai doktoral programnya pada tahun 1993. Loh, saya masih di mana itu ya? Beliau sudah doktor pada saat itu. Dan juga sudah ada tanda jasa yang diperoleh merupakan Satya Lencana Satya yang ke-30 pada tahun 2013. Beliau juga banyak mengikuti pelatihan-pelatihan di dalam maupun luar negeri. Hari ini saya hanya menyampaikan 3 saja ya ibu-ibu ya, yaitu pada saat mengikuti education course di Amerika, kemudian ada mengikuti conference Institute Enrichment Program di University of Connecticut, tetap di Amerika, dan beliau juga mengikuti PPSA yang ke-21 di Lemhanas pada tahun 2017. Kita tidak ragukan lagi, apa sih Pancasila itu ya Bu ya? Lanjut. Prof. Reni ini juga mempunyai buku yang sudah dipublikasi. Saya hari ini hanya menyampaikan 2, yaitu buku tentang Green Psychology bagi generasi masa depan Indonesia melalui pendidikan karakter. Nah, beliau bekerja sama dengan Bapak Zulkifli Akbar. Nah, itu terbit di tahun 2008. Yang kedua, ini ibu-ibu barangkali bisa membelinya di Gramedia. Akselerasi A sampai Z informasi program percepatan belajar dan anak berbakat intelektual. Itu terbit tahun 2004. Jadi memang Prof. Reni spesialisasinya tentang anak dan remaja. Mungkin barangkali kita boleh juga mengetahui bahwa jabatan-jabatan beliau itu adalah sebagai berikut. Nah, beliau pernah menjadi anggota Senat Akademik Universitas Indonesia periode 2007 dan 2012. Itu barangkali pertama sekali ya, Prof, menjadi anggota Senat. Kemudian pada tahun 2009, beliau diangkat menjadi Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah Islam di Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Ini siapa anak yang mau masuk, barangkali Prof masih menjadi pembimbingnya di sana ya. Kemudian beliau pernah menjadi eselon 1, yaitu Direktur Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, itu pada tahun 2012-2014. Kemudian anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, periode 2015-2020, dan sekarang sampai 2025, 2 hari yang lalu baru keluar SK-nya dari Rektor Universitas Indonesia. Selamat ya Dok. Dan juga diangkat lagi sampai 2025
Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Demikian barangkali kurikulum daripada Prof kita hari ini yang menjadi narasumber. Semoga kiranya kurikulum ini akan menjadi dan membuat kita lebih dekat dengan Profesor Reni. Selanjutnya, kepada Prof Reni, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab daripada ibu-ibu se-Indonesia. Kepada Prof Reni, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang cantik, Bu Dr. Haslinda Daule, Abidinsah Siregar. Ini baru tahu kemarin kalau Dr. Haslinda ini adalah istrinya Dr. Abidinsah. Waktu Munas di Lemhanas kemarin, suami beliau adalah pimpinan sidang untuk Munas keempat IKAL. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ibu Murdiati, Dr. Murdiati Umbas, Ketua Umum PBIIDI, beserta jajaran pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, dan juga segenap Ketua PD, Ketua Cabang dari Ikatan Istri Dokter Indonesia. Kemudian yang saya hormati Ibu Ajeng Budi Santoso, Ibu Agus Purwadianto, Ibu Purti, ada Ibu Rita atau tidak sini, kemudian juga Bu Ratna Handoko, dan tentunya Ibu Dr. Haslinda Daule yang akan menjadi moderator saya, yang menghubungi saya, dan juga Ketua Bidang Pendidikan dari Pengurus Besar IIDI dalam bidang pendidikan. Ya, ini saya mendapat kepercayaan untuk menyampaikan materi bullying di sekolah pada pagi siang hari ini. Saya adalah satu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya untuk berada di tengah-tengah para istri dokter Indonesia yang luar biasa ini. Ya, jadi saya senang sekali dan saya sudah merasa seperti keluarga besar dalam keluarga dokter Indonesia karena mertua saya dokter, Dr. Haji Ali Akbar, kemudian para ipar saya, Dr. Desi Nasdarisan, ya, Dr. Farida Akbar, ya, Dr. Mustafa Akbar, kemudian ipar-ipar saya juga Dr. Nasdarisan, Dr. Hamid Hasan, Dr. Gartati Ismail, kemudian para om saya, mungkin ada yang kenal, Dr. Rizal Sini dari Bunda, kemudian sepupu saya, Ivan Sini, kemudian ponakan saya, Dr. Kemalasari, Dr. Fani, Dr. Putri, banyak lagi. Salah satu memang yang menjadi sebenarnya saya cita-cita jadi dokter, ya karena 5 ponakan ayah saya waktu itu kos di rumah kami di Wahidin yang dekat sekali dengan Fakultas Kedokteran UI, namun saya akhirnya berbalik arah menjadi memilih psikologi. Baiklah, ibu-ibu sekalian, jadi silakan share screen-nya Pak Haryo. Jadi ini masalah bullying ini beberapa dekade yang lampau itu menjadi perhatian kita semua karena ini menyangkut masalah kesehatan masyarakat. Tadi sudah disampaikan dalam video yang disampaikan adalah baik korban maupun pelaku bullying ini akan secara jangka panjang itu akan sangat terpengaruh masalah psikologisnya, masalah sosial psikologisnya. Dan kalau dari segi neurologis, itu terjadi penebalan korteks. Ya, jadi terlihat bedanya dengan anak-anak yang normal. Lanjut. Kami juga, mungkin ibu-ibu sekalian sudah mengisi Google Form, pertanyaan-pertanyaan. Dan itu bisa ditampilkan dulu Pak Haryo hasilnya, hasil penelitian kami. Ternyata masih banyak dari ibu-ibu sekalian yang belum paham tentang bullying, ya. Karena seringkali memang bullying ini agak rancu ya, karena pada waktu kita misalnya waktu dulu ya suka kata-kataan ya, misalnya saya sih dibesarkan sekolah Katolik, jadi jarang sekali untuk terjadi hal-hal seperti itu. Tapi ini sekolah negeri. Ya, suami saya misalnya mengatakan teman-temannya ada yang mengatakan Firman Topeng, ada Iman Congor, ada Devi Bodong, ya. Dan itu terus-menerus.
Tetapi kalau itu dilakukan oleh satu kelas yang masing-masing punya julukan, itu bukan bullying, ya. Nah, jadi bullying ini apa? Ya, bullying ini bisa next ya, Pak Asrod, lanjut. Nah, kalau itu dilakukan berulang kali, ya, jadi ada intensinya, kemudian berulang kali dilakukan pada temannya, ya, peers-nya yang lemah, ya, lemahnya di mana? Bisa masalah fisiknya lemah, ya, apakah dia anak ABK, apa dia dari status ekonomi sosial lebih lemah, ya, anak yang miskin, anak yang bukan kalangan the haves, ya, yang pokoknya di bawah dia, ya. Jadi di sini dan ada membuat korban itu terluka, ya, terluka baik secara fisik maupun psikologis. Nah, itu. Dan kejadian bullying ini adalah bisa dari mana? Ya, mulai dari TK bisa. TK, SD, SMP, dan meningkat terus sampai di SMA. Ya, lanjut. Sebelum sampai sini apakah bisa disampaikan, tadi saya sudah mengirim, atau bisa asisten saya bisa masuk nggak Pak Haryo untuk menyampaikan hasil dari survei kami yang kecil-kecilan. Kami ingin tahu bagaimanakah ibu-ibu pengurus IDI berhadapan mengenai pengetahuannya mengenai bullying. Ini ternyata asistennya Prof, dengan atas nama siapa Prof? Hilda dan Vika. Oke, sebentar ya Prof, saya akan izinkan mereka masuk. Jadi saya kebetulan jadi pembimbing dari Vika yang sains S2 profesi psikologi pendidikan, membuat intervensi bagaimana mencegah bullying di sekolah. Jadi ini kayaknya tepat sekali ya waktu saya dihubungi oleh Bu Hilda, Dr. Hilda, saya merasa loh kok ini bisa pas gitu. Memang kepakaran saya dalam bidang keberbakatan, namun justru anak-anak yang berbakat ini yang sering kita dianggap nerd oleh teman-temannya itu yang sering mendapatkan bully. Jadi saya senang sekali bahwa masalah bullying ini diangkat dan kita memang harus bergerak untuk bagaimana supaya tidak terjadi banyak korban-korban di sekolah. Sudah bisa Pak Haryo? Ya, izin Prof, saya invite untuk Ibu Hilda sebagai panelis. Mungkin ya, terima kasih Pak Haryo. Izin Prof untuk satu lagi. Oke, siap. Ya, ini hasilnya. Jadi sebagian besar dari ibu-ibu adalah S1 dan paling banyak berumur antara 36 sampai 55 tahun. Jenjang pendidikan tadi sudah paling besar S1 dan profesi terbanyak adalah ibu rumah tangga. Terus kemudian yang dokter umum ada sebagian. Kemudian, nah ini menurut Anda mana tindakan ini yang tergolong bullying? Ya, tindakan saling mengejek dengan nama bisa nama orang tua, ya nama panggilan yang julukan-julukan itu 77,5%. Itu sebenarnya bukan bullying ya. Tindakan bermain yang berakhir dengan dengan itu tidak juga bukan bullying. Tapi kalau tindakan mengejek berulang kali ya itu betul. Jadi jawabannya paling banyak 87,9%. Itu bullying. Nah, tindakan memvideokan dan memviralkan itu juga bullying ya. Tindakan orang tua memukul guru itu bullying juga ya. Kemudian tindakan guru mencubit siswa ya itu juga bullying ya. Nah, terus kemudian apakah Anda pernah menjadi korban bullying? Di antara peserta ada 68,1% yang pernah menjadi korban bullying. Tapi apakah yang tidak pernah ya, jadi artinya yang pernah ada 31,9%. Tapi definisi ini tadi saya lagi apakah benar itu dengan bullying atau sekedar mendapatkan julukan-julukan tadi ya. Apakah bentuk bullying yang pernah Anda alami? Sebagian besar mengatakan adalah diejek, dimarahi. Ini khas perempuan. Jadi perempuan itu kalau dibully itu adalah biasanya diejek ya. Jelek loh, jerawatan loh, misalnya kayak gitu ya. Pakaiannya norak banget sih loh, make up tebal banget loh, gitu ya. Jadi macam-macam seperti itu. Nah, kemudian juga dijauhi, ya, jadi digosipin, ya.
jangan main sama dia bilang gitu ya, misalnya kayak gitu. Pokoknya ada anak-anak tertentu yang dijauhi ya, kemudian bisa kayak difitnah ya, dibohongin, jadi digosipin. Nah, terus kemudian bila terjadi bullying, bagaimana nih reaksi Anda? Ya, ternyata sebagian besar ya itu yang pernah melihat reaksi orang dibullying itu adalah bersikap cuek. Nah, ini sesuai dengan teori nanti kita lihat ya. Jadi dia adalah pura-pura nggak tahu gitu ya. Kayaknya itu bukan urusan gue gitu kan. Nanti kalau misalnya kita ikut campur, kita kena babak belur dan lain sebagainya. Jadi nggak mau urusan, nggak mau tahu. Pokoknya itu bukan urusan gue. Ya. Terus kemudian, apakah Anda pernah melihat kejadian bullying? Ya, ini pernah. Yang pernah itu lebih banyak ya, 76,5%. Yang beruntung yang nggak pernah lihat kejadian bullying ada 23,5%. Nah, tadi itu yang akan menjawab tadi apa reaksinya ya. Apa saja bentuk yang pernah Anda lihat itu? Nah, yang terbanyak itu ada tadi dimajek dan dimarahi. Ya, ini yang khas tadi perempuan kebanyakan ya, kemudian dijauhi dan digosipin ya. Ada yang pernah melihat juga dipukul, ditendang, ditampar, disambit ya. Itu secara fisik ya. Kemudian ada juga yang pernah melihat itu anak-anak yang dibully itu adalah diteror melalui SMS, ya, di chat ya, kemudian diketawain dalam WA group misalnya, seperti itu. Nah, kemudian yang hanya sebagian kecil merasa dibully, diminta uang secara paksa, ya, kemudian diangkat roknya ya, kadang-kadang si jailin gitu di belakang atau ditempelin dengan julukan di belakang punggungnya. Nah, terus kemudian pertanyaan kami adalah bagaimana reaksi Anda saat melihat bullying itu? Nah, tadi udah dijawab bahwa pada saat melihat bullying itu ya sebagian besar menengahi antara Anda dan pelaku. Ya, jadi ini sikap yang menengahi tadi ya. Kemudian ada yang pura-pura cuek ya. Kemudian ya sebagian besar tadi tidak pernah mengalami bullying, tentu tidak bisa menjawab ini. Baik. Kira-kira apa ya penyebab bully ini? Nah, dari sebagian peserta di sini menjawab paling banyak itu adalah kuper. Nah, tadi nerd ya, anak-anak yang kuper, yang nggak main, ya, yang nggak turun, ya orang pada turun main, anak-anak ini misalnya ke perpus, apa di mojok aja, ya baca buku dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang terbanyak juga adalah justru karena dia berbeda ya, warna kulitnya mungkin beda, gelap, ya, busik, ya, kemudian atau terlalu keren gitu ya dengan pakai mencolok, kemudian ada yang pakai selalu make up yang mencolok atau pakai ya yang heboh-heboh gitu ya. Nah ini kalau di sekolah negeri kan biasanya bisa seperti itu. Nah terus kemudian bisa juga yang penyebab dibully itu karena dia rankingnya paling jelek ya, karena dianggap bodoh gitu ya. Dan nah ini ya kalau perempuan itu adalah menggunakan barang KW. Kayaknya mau pakai Hermes mahal banget ya. Akhirnya beli KW aja deh gitu. Nah, terus kemudian menurut Anda di mana bullying bisa terjadi di sekolah? Nah, ini yang tadi pernah melihat bullying atau mengalami itu terjadi di kelas. Dan di kelas itu kalau kita lihat seringkali anak-anak itu melempar ya, membuat kertas kecil-kecil dilempar gitu ya, atau disengket kakinya. Lagi mau jalan di lorong itu antara dua kursi itu ya, langsung kakinya disengket akhirnya jatuh ya. Atau punggungnya tadi ditempelin dengan kata-kata yang nggak senonoh, dia nggak tahu, dia keluar dari kelas akhirnya jadi diketawain. Yaitu di kelas. Bisa juga di kantin. Tadi karena di kantin ada rombongan, biasanya ada geng ya, ada rombongan sementara anak ini sendiri ya, sendiri dan karena dia tidak mau diganggu, dia tutup ya dengan topinya ya, asik baca dan makan, pokoknya dia nggak lihat kiri kanan, tunduk aja. Nah itu jadi bahan ketertarikan orang untuk mengganggu. Nah, jadi kantin ini juga tempat yang empuk untuk melakukan bullying. Tapi bisa juga di halaman sekolah, di lapangan,
yang mana guru, pihak sekolah itu nggak realize kalau terjadi bullying di sana, ya. Jadi bisa dengan kepalanya didorong, PA loh misalnya kayak gitu, goblok loh misalnya ya, macam-macam. Ya, jadi kemudian bisa ini yang kadang-kadang juga sering terjadi di area belakang sekolah, ya itu dekat toilet biasanya. Itu terus dilakukan dikunci, ya, dikunci kemudian dibodoh-bodohin di sana. Ini kebetulan saya menangani kasus, tapi anak itu adalah anak SD dan dia dilakukan pembulinya itu justru anak pemilik sekolah itu. Ya, sementara anak yang jadi klien saya ini adalah anak yang memang dari orang tua yang tidak mampu tapi dia cerdas, ya. Cuman memang pakaiannya tidak sekeren dari anak-anak yang lain. Nah, itu dilakukan bulinya itu dimasukin dikunci di dalam toilet gitu ya. Nah, kemudian juga ruang kepala sekolah juga bisa jadi tempat bullying bisa. Yang melakukan siapa? Ya kepala sekolahnya, ya gurunya gitu ya. Jadi bullying ini bukan antara siswa saja, nanti kita lihat bahwa itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ya karena ini kalau tema kita adalah di sekolah, tentunya nanti pelaku-pelakunya adalah orang yang ada di sekolah itu. Ya. Nah, menurut Anda sejak kapan bullying bisa terjadi? Ini ya, kebanyakan menjawab sejak SD. Nah, bukan, sejak TK. Ya betul, sejak TK, betul. Ya, jadi di TK ini, tapi anak-anak TK itu tidak menyadari bahwa dia melakukan bullying, ya, melakukan intimidasi yang berulang kali pada temannya yang sama, ya, entah karena pakaiannya kurang keren, sepatunya nggak ganti-ganti, misalnya makanannya juga kayaknya bukan tidak sama dengan yang lain mungkin bawa sosis, bawa hamburger, tapi dia makanannya bawa yang beda. Jadi memang kalau misalnya masuk ke sekolah TK yang tidak sama kelas sosialnya, itu ya akan terjadi seperti itu, ya. Nah, bisa juga bullying itu terjadi tadi karena performance ya dari anak-anak itu sendiri. Ya, anak-anak yang ABK dengan sekolah inklusi itu kalau anak-anak tidak dibekali dari rumah pasti akan terjadi bullying sejak dia kecil karena dia tidak memahami hal tersebut. Ya, Hilda, udah berikutnya, udah selesai. Baik, itu hasil dari pengisian dari survei kami pada ibu-ibu sekalian. Dan selanjutnya ini tadi saya teruskan bahwa bullying itu dapat terjadi pada masa awal kanak-kanak ya, dan memuncaknya itu di awal remaja. Jadi trennya itu dari TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, ini areanya yang tadi sudah disampaikan, dan itu semua bisa menjawabnya bahwa ada ruang kepala sekolah, lapangan, aula sekolah, area belakang sekolah. Ya, lanjut. Nah, ini kenapa terjadi bullying? Ini keluarga pertama ya, bisa terjadi karena pelaku seringkali memiliki masalah dalam keluarga. Ya, jadi bisa dengan pola asuh, cara penyelesaian masalah dalam keluarga, di mana anak orang tua cekcok, ya kemudian anak sering dilakukan diintimidasi, ya. Apakah baik biasanya keluarga yang sangat crowded ya, yang bukan keluarga ini saja ada di sana, ya ada kakek neneknya, ada pamannya, ya, dan di situ banyak keluarganya. Jadi di situ yang seringkali suka ada masalah. Ya, kemudian sekolah. Di sini sekolah sering mengabaikan masalah bullying, ya, sehingga bullying terus terjadi. Nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya dari pihak pemerintah daerah, khususnya di DKI Jakarta, sudah ada usaha untuk tidak terjadi bullying. Tetapi kenapa masih terjadi terus? Ya. Kemudian penyebab ketiga kenapa terjadi bullying itu adalah lingkaran pertemanan. Ini tentunya adanya pengaruh dan tekanan ya dari lingkaran pertemanan yang mendorong seseorang melakukan bullying. Ya, seringkali karena solidaritas ya, jadi tidak enak. Ya, apalagi yang satu merasa dicukongin ya. Ini jadi anak kaya nih yang punya uangnya banyak ya, punya pengaruh besar, sehingga pada waktu dia disuruh-suruh untuk melakukan intimidasi pada temannya, dia tidak berdaya walaupun dia sebenarnya tidak mau. Ya, ini bisa terjadi seperti itu.
Kemudian lingkungan sosial, adanya tindakan bullying dari orang lain di lingkungan sekitar mendorong anak untuk menirukan. Ya, jadi anak-anak yang nanti kita sebut bystander sebagai saksi di dalam terjadinya bullying tersebut bisa nantinya menjadi pembuli juga. Ya, dia juga kita akan mengcopy, ada kecenderungan untuk meniru perilaku-perilaku apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini media, tayangan negatif pada berbagai media dapat membentuk pola perilaku penontonnya. Nah, ini apakah nonton melalui TV, ya, melalui video, melalui macam-macam segala media, itu apalagi dengan kemudahan saat ini, membuat anak bisa juga terkooptasi untuk melakukan hal yang sama. Next. Tadi sudah disebutkan, jadi bullying ini ada berbagai macam bentuknya ya. Tadi bisa secara fisik, apa tadi cubitan ya, bisa pukulan, bisa tamparan ya, bisa meludah juga ya, meludah ya. Ya pokoknya hal-hal yang menggunakan fisik ya, mendorong ya, itu termasuk menyengket ya. Bisa kita menyebutkan berbagai macam hal, pokoknya melakukan hal-hal yang sifatnya fisik dan membuat orang tidak nyaman. Kemudian dengan secara verbal, bullying verbal itu bisa dengan tadi fitnah ya, bisa dengan celaan ya, bisa menggunakan kata-kata yang tidak baik, yang menyakiti ya. Jadi hal ini dilakukan biasanya kalau fisik adalah pada laki-laki banyak yang menggunakan itu, tapi kalau bullying verbal banyak dilakukan oleh perempuan. Next. Nah, kemudian bentuk ketiga dari bullying itu adalah relasional, yaitu tadi ini, pengucilan ya, pengucilan, pencibiran, pokoknya dianggap nggak ada tuh orang ya, tuh anak ya. Jadi terus kemudian digosipkan ya dari segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Jadi anak-anak ini betul-betul dia tidak ada teman, jadi dia benar-benar main sendiri ya. Kemudian cyberbullying, ini segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik ya. Jadi kita sering menjumpai akhir-akhir ini adalah dengan rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Ya, ini seringkali juga terjadi pada remaja yang mana mereka misalnya melakukan hubungan sudah PDKT dekat tapi kemudian mau putus, tapi sudah melakukan hal-hal yang bagaimana, kemudian tanpa sadar direkam dan ini kemudian digertak untuk di-upload ya di media sosial. Ya, lanjut. Nah, ini tadi sudah sampaikan bahwa pada laki-laki lebih banyak fisik dan verbal, sedangkan perempuan lebih banyak verbal dan relasional. Ya, jadi karena perempuan dengan gengnya itu sangat kuat ya untuk akhirnya bisa membuat orang lain itu temannya benar-benar terasingi ya, tidak menjauhi, jadi tidak berdaya. Meskipun mungkin di dalam kelompok itu tidak semuanya bisa pro ya terhadap untuk menjauhi atau menggosipi, tapi tidak berdaya. Kemudian bentuk bullying verbal fisik relasional dapat ditemukan di tingkat sekolah dasar maupun remaja. Namun untuk cyberbullying ini lebih banyak ditemukan di tingkat remaja ya, karena dengan mereka makin dewasa, mereka lebih mudah menggunakan dengan medsos ya. Lanjut. Nah, ini kalau kita ngomong bullying, ada 3 hal, yaitu si korban, si pelaku, dan si saksi mata, ya, atau bystander. Ini nanti yang saksi mata ini yang akan saya minta dipaparkan langsung oleh Vika, ya, yang saya bimbing tesisnya, dan saya masih mengharapkan dia untuk mempatenkan temuannya agar bisa digunakan di sekolah-sekolah. Baik, lanjut, Hilda, ya. Ini kita ngomong korban dulu, karakteristiknya bagaimana sih anak yang rentan menjadi korban itu seperti apa? Itu anak yang culun, ya. Culun bisa dari penampilannya, dari yang tadi pakaiannya, dari mukanya, model rambutnya, pokoknya hal-hal yang kayaknya nggak standar untuk anak-anak yang sebaya dia. Jadi penampilannya itu berbeda, ya. Penampilannya itu minoritas, ya. Dan bisa juga karena tingkat sosial ekonominya rendah, jadi dia nggak keren, gitu ya. Apa namanya, baik dari tadi pakaiannya, sepatunya ya, kan anak-anak selalu pengen sepatunya yang
bermerek, ya yang branded. Tapi ini karena dia nggak punya, ya akhirnya branditan, akhirnya KW. Ya, nah ini yang popularitasnya rendah, yang ada yang mau main sama dia gitu ya. Dan memang ini ada tipe-tipe anak tertentu seperti itu. Ya, lanjut. Tanda-tanda seorang yang kena bullying ini adalah secara sosial ya. Ini udah pasti sering diganggu nih. Kemudian dia pasti sering menyendiri, dia sedikit menerima ajakan teman, yuk temenin gue misalnya nonton yuk, atau makan bakso yuk di sana. Itu jarang banget ngajak dia ya. Nah, terus kemudian secara fisik dia ada kena luka fisik karena sering mungkin ditonjok, ditampar ya. Kemudian juga ada keluhan fisik ya, kemudian dia sendiri ada gangguan tidur ya, karena dia merasa tadi terluka secara psikologis, maka juga terganggu misalnya gangguan makannya sehingga kehilangan nafsu makan. Ya, lanjut. Nah, secara emosi tentu anak-anak ini terlihat cemas ya, terlihat cemas, tidak bahagia, ada perubahan mood dan perilaku. Dan ini tentu dilontarkan di rumah ya, kemarahan yang meledak-ledak ya. Dan jadi ada terjadi school phobia ya, jadi dia nggak mau sekolah. Kenapa? Nggak mau, malas, dan nggak mau bilang kenapa, pokoknya malas sekolah aja gitu ya. Nah, jadi fobia sekolah. Nah, akademiknya tentu akan terganggu. Anak ini akan terjadi penurunan prestasi ya, kinerja akademiknya, juga konsentrasinya, sehingga juga kurang bergairah, kurang termotivasi di dalam aktivitas kelas ya. Dan ini sering meninggalkan kelas bentar-bentar, minta izin ya keluar seperti itu. Ya, lanjut. Nah, sekarang pelaku ya, kita ngomong pelaku. Karakteristiknya yang rentan tuh bagaimana? Nah, ini yang pelaku ini tentu dia memiliki agresivitas yang tinggi ya. Dan biasanya tentu adalah dia memiliki kelebihan. Kelebihannya antara lain adalah dari anak-anak yang the haves ya. Jadi anak-anak yang ekonominya atas, yang orang tuanya punya pangkat, punya jabatan ya, yang populer ya, karena mungkin dia jago basket, jago di mana ya, pokoknya dia popularitasnya tinggi ya, termasuk gantengnya ya, termasuk cantiknya ya. Nah, ini bisa terjadi karena dia populer tapi cemburu ya, karena secara akademik dia mungkin merasa gagal ya. Dan bisa juga walaupun dia dari kalangan ekonomi atas, dia populer, dia tidak memiliki keluarga yang bahagia. Jadi ada masalah. Apakah karena masalah tadi antara ibu dan ayahnya, ada masalah-masalah tertentu dalam keluarganya ya. Bisa jadi juga anak ini terlalu dimanja, apapun diikuti, karena dua orang tua mungkinnya sibuk, ya, kemudian dia hanya diperhatikan oleh, bisa jadi neneknya, atau hanya oleh neninya, ya, jadi terlalu dimanja. Dan ingin mendapat pengakuan karena di rumah kurang perhatian. Jadi ini salah satu bentuk perhatiannya itu adalah dengan membuli. Ya, lanjut. Ini kita bicara mengenai bullying di sekolah, tentu tidak hanya si peserta didik saja, tetapi di sini kita lihat ada 44% pelaku bully di sekolah itu, bullying itu adalah guru, ya. Kemudian kita juga melihat yang terbesar adalah siswa pada siswa, tapi ada juga orang tua pada guru, ya. Kemudian siswa pada guru juga ada. Itu terjadi semua bullying itu di sekolah. Ini motifnya apa nih? Kita lihat nih. Ini hasil dari KPAI ya. Ya, next. Ini modusnya. Guru pada siswa, mendisiplinkan siswa nih. Dilakukan dengan cara mencubit, karena udah gemes nih, karena anaknya misalnya yang nggak bawa buku, textbook, ya, pakaian seragam masalah, ya, terlambat dan sebagainya. Bisa menampar karena udah gergetan, bisa membentak, memaki, bisa minta menjemur ya, pokoknya dijemur, di bawah terik matahari, dan menghukum siswa ya lari keliling lapangan. Sebenarnya apapun yang terjadi, sebenarnya ini tidak boleh dilakukan oleh guru ya, peroleh siswa yang sulit untuk diatur. Tapi
keterbatasan guru membuat dia akhirnya melakukan melampaui batas ya dengan melakukan bullying. Ibu-ibu sekalian, apakah mau stop dulu untuk tanya jawab atau mau saya selesaikan, Bu Haslinda? Boleh kok, Prof, kalau mau tanya jawab supaya peserta tidak ini ya. Tidak. Ya, oke, silakan. Sampai sini dulu, silakan. Tadi ada yang angkat tangannya, raise hand, silakan. Ibu-ibu, ada yang mau tanya, silakan dibuka raise hand-nya. Saya akan buka nanti ibu-ibu. Ini pada ini ya, ibu-ibu ya. Saya tidak akan, yang tidak ngasih identitasnya saya tidak akan tanya. Saya coba acak dulu ya, Prof. 2 ibu dulu. Nih, saya melihat ada dari Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Halo Jakarta Pusat. Tolong. Halo, assalamualaikum. Ya. Silakan Bu, kalau mau tanya silakan. Tunggu dulu Bu, tahan dulu ya. Saya lihat satu lagi. Siapa ini yang ada raise hand? Wah, banyak ini ya. Ya, saya coba satu lagi. Halo Bu Pras. Solo, udah buka Dibatasin Solo? dulu Bu, dibatasin. Ya, dua. Udah 11 nih yang raise hand. Ya, saya kasih buka cuma 2 yang ngomong. Oh ya, oke, silakan. Ya, silakan. Jakarta Pusat. Terima kasih Ibu Haslinda, saya sudah diberikan waktu bertanya kepada Prof. Reni. Terima kasih Prof. Saya ingin menanyakan, ketika putra-putri saya masih di SMA, salah satu putra saya pernah mendapatkan bullying dengan dimasukkan ke dalam kamar mandi lalu dipukul tanpa alasan. Kebetulan ketahuan oleh gurunya, tapi kemudian dari pihak sekolah, anak yang melakukan bullying tersebut dikeluarkan dari sekolah. Apakah tindakan seperti ini juga tidak menjadi bullying juga terhadap anak yang dikeluarkan? Terima kasih, Prof. Ya, apakah bisa langsung jawab, Bu Linda? Prof, silakan Prof. Ya, tadi yang bertanya Ibu. Saya Sutarti Eko Prasetyaningsih dari Jakarta Pusat, Prof. Ketua cabang nih, Prof. Ya, Bu Tarti dari Jakarta Pusat. Itu betul ya. Jadi anak yang dikeluarkan karena dia membuli, sebenarnya itu tidak menjadi jalan keluar. Karena berarti dia hanya memindahkan masalah ke tempat lain gitu. Nah ini yang jadi harus diperhatikan oleh sekolah. Dan pada zamannya gubernur yang lalu, yaitu Pak Ahok pernah bilang, kalau misalnya ada anak yang membuli, sekolah harus melaporkan ya, atau guru. Tapi ini karena akan mendapatkan sanksi dari Pemda, akhirnya antara kepala sekolah itu jadi kompak. Jadi mereka tidak memindahkan, tidak melaporkan. Sehingga yang terjadi ya dalam itu sendiri. Nah, sehingga di sini memang sampai sekarang ini belum ada cara jalan keluarnya bagaimana. Nanti kita lihat, sampai kita pembahasan adalah tentang regulasi. Gitu, Bu. Mudah-mudahan putra Ibu sekarang udah nggak apa-apa ya, Bu ya? Alhamdulillah sudah lulus dokter, Prof. Alhamdulillah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Lanjut barangkali, Bu. Udah saya buka untuk Ibu Solo, Ibu Sri. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Matur nuwun Ibu-ibu diberi kesempatan untuk bertanya. Saya Bu Sri Mulyaningsih Prasetyadi dari IID Cabang Solo. Tadi sudah dipaparkan oleh Prof bagaimana tentang perilaku bullying gitu, nggih. Tapi ini saya mau bertanya, anak-anak yang sudah terlanjur mendapat bullying, mendapat perlakuan bullying, nah ini kan tentu anak-anak menjadi rendah diri, tidak percaya diri seperti itu. Nah ini bagaimana cara memberi motivasi kepada anak-anak yang tadi sudah terlanjur menghadapi bullying ini agar anak-anak itu tetap survive, tetap percaya diri, tetap tenang dan masih mau bersekolah lagi seperti itu, Prof. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sri, terima kasih pertanyaannya bagus banget ini. Ya, ini jadi memang masalah korban ini sangat spesifik ya. Ada yang bisa langsung bangkit, ada yang enggak ya.
Dan ini tergantung juga kecepatan dari orang tua bisa melihat hal tersebut, ya, dan tergantung juga dalam kepribadian si anak itu, ya. Dalam hal ini tentunya harus ada dialog dengan orang tua, kemudian dibawa, ya kalau bisa bagus dibawa ke psikolog, ya. Kemudian yang penting dia bisa berani bercerita tentang hal-hal yang dia hadapi traumatis itu, yang dia alami. Kemudian dia diberi bekal untuk bersikap asertif, ya, bahwa dia agar tidak terjadi lagi pengulangan lagi di dalam kesehariannya. Jadi dia harus bilang, stop, saya tidak suka digituin. Ya, jadi artinya di sini pada waktu dia bisa berani bilang no pada anak yang lain yang melakukan pembuli itu, ya itu sudah bagus. Jadi dia sudah bisa tidak takut untuk dilakukan. Jadi di sini ada backup dari gurunya, dari teman-temannya dan sebagainya. Dan tentunya nanti kita akan lihat bahwa di samping anak ini tidak boleh sendiri, tetapi orang di sekitarnya, yang tadi ada 3 macam yang kita belum selesai bicarakan, itu yang harus berperan. Bagaimana tidak terjadi semena-mena dari si pelaku ini. Ya, jadi ini dengan bantuan dari orang tua, dari saudaranya, dari tante, jadi keluarga besarnya, ya ini saya berpikir bisa diatasi para ini. Meskipun itu tidak mudah dan tidak bisa dianggap sama ya pada semua anak. Itu Bu Sri. Nggih, matur nuwun. Sama-sama Bu. Bisa. Terima kasih Bu Sri. Kita lanjut barangkali ya Prof ya. Ya. Sebelum kita nanti ada pertanyaan. Ini udah banyak raise hand Bu. Tapi kita masih lanjut dulu. Ya. Terima kasih. Ya, slide-nya, next slide. Baik, Prof. Pak Haryo. Ya, terima kasih. Ya, tadi kita sudah disampaikan modusnya ya. Tadi di sini orang tua yang anaknya menjadi korban bullying guru, ini pasti akan membela anaknya. Sehingga orang tua bisa serta-merta datang ke sekolah dan dia juga ikut-ikutan memukul dan memaki. Nah, jadi akhir terjadi balas dendam ya tadi seperti itu. Ya, lanjut. Ya, berikutnya, next slide. Ini freeze ya, nggak pindah. Ya, Prof sedang loading. Oh ya. Ya, terus kemudian dari siswa dan guru. Ini seringkali bagaimana ya caranya ya supaya bisa beken gitu ya. Jadi dilakukan biar secara viral, dia membuli guru ya. Membuli guru lalu memvideokan dan menggugahnya di video di medsos. Dan tentunya ini tidak lucu ya, karena seringkali ada guru-guru tertentu yang mungkin agak killer atau apa, terus kemudian secara diam-diam divideoin kemudian diviralkan. Nah, masih satu lagi Pak sebelumnya Pak, slide sebelumnya. Oke, jadi kita masuk kepada peran saksi mata. Di sini tadi kan sudah ada korban, ada pelaku ya. Sekarang adalah saksi mata. Nah, seringkali pada waktu kejadian bullying itu, ini adalah 85% ya kasus bullying yang terjadi di sekolah itu yang jadi saksi mata. Itu ada yang pembagian adalah 3 ya, outsider. Nah, si outsider ini begitu kejadian ya dia pergi gitu aja, dia cuek aja, dia merasa nggak pernah ada kejadian, nggak pernah lihat seperti itu. Oh ya, ini tadi ya, siswa pada siswa tadi ya, dia akan berbalas dendam pada siswa lainnya. Oke, saya lanjutkan pada peran saksi mata. Di sini jadi orang yang outsider, orang anak-anak yang merasa bahwa itu bukan urusan saya, ya. Jadi dia tidak menonton, dia memilih lebih pergi, cuek aja. Kalau itu di depan mata dia juga nggak lihat, dia sibuk aja main laptop, main HP dan sebagainya, atau baca buku, seolah-olah tidak pernah ada kejadian depan diri dia. Nah, ini yang defender. Ini anak yang begitu melihat kejadian, dia serta-merta menolong. Dia nggak suka ada anak lain yang mentang-mentang kemudian membuli temannya, sehingga dia menolong.
dia berani melerai, dia berani seolah-olah berani berkorban gitu ya untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, ini yang ketiga adalah reinforcer. Ini yang adalah yang gawat ini. Ini adalah tim horenya. Tim horenya si pelaku, pembuli. Jadi dia yang ngompor-ngomporin ya supaya terus dilakukan pukulan, terus dikata-katain ya sampai babak belur. Nah, ini yang memberikan tepuk tangan, ada yang juga memvideokan, itu reinforcer ya. Jadi ada tim reinforcer seperti itu. Ya, bahwa bystander ini, si saksi mata ini memang betul-betul ada yang cuek gitu. Jadi didorong, kemudian si anak tetap aja laptopan gitu. Jadi nggak seolah-olah kayak nggak ada yang kejadian depan dia. Nah, ini dampaknya nih pada korban gimana? Tadi kan dia bisa sedih, bisa takut, bisa cemas, bisa marah. Ya tentunya kena harga dirinya. Tadi ya sudah disebutkan tadi oleh Bu Sri ya, harga diri, kemudian yang masalah traumatik ya, seperti itu. Dan tentunya tidak bisa konsentrasi, akhirnya kinerja akademiknya rendah ya. Dan belum lagi dia mendapatkan pengucilan ya. Dan kemudian memunculkan kesulitan untuk percaya dan menjaga hubungannya dengan teman maupun orang tua. Jadi kayak seolah-olah kayak nggak ada yang bisa memahami dirinya dia. Dan tentunya ini akan membahayakan kondisi fisik dia dan nyawanya. Ya. Jadi ini dampak bullying memang sangat benar, sangat dalam pada korban ya. Ya, lanjut. Nah, ini pelaku bagaimana? Nah, lebih berisiko terlibat dalam kenakalan, dalam kekerasan, ya, serta penggunaan alkohol dan rokok. Ya, jadi juga menyebabkan perilaku antisosial hingga melakukan tindakan kriminal. Jadi dalam satu studi ya disebutkan dalam satu jurnal itu bahwa baik pelaku maupun korban itu untuk jangka panjang memang ada terjadi perubahan di dalam korteksnya ya, dan itu menunjukkan bahwa dalam masa prognosisnya itu adalah buruk, bahwa mereka akan terlibat dalam masalah penggunaan obat-obatan ya, jadi menggunakan alkohol dan rokok ya, dan itu juga melakukan kekerasan seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini dampaknya tadi yang saksi mata tadi ada 3 tadi kan ya, ada yang outsider, yang cuek aja, ada yang reinforcer, yang tim horenya, ya, ada yang tadi reinforcer ya, kemudian outsider dan satu lagi defender ya, yang menolong supaya tidak terjadi pembulian. Ini apa yang terjadi sebenarnya pada dia? Mereka itu tentu mengalami ketakutan ya, jangan-jangan saya juga jadi korban nih berikutnya nih, ya. Maaf, kemudian waktu ya, kita tinggal 2 menit lagi. Ya, terus menghindari sekolah dan juga merasakan kecemasan yang tinggi, ya. Nah, oke, lanjut. Iya, Bu Halisinda, terima kasih. Lanjut. Next. Ini suka freeze ya. Ya, ini jadi di sini perilaku individu bukan semata-mata disebabkan oleh karakter pribadinya, tapi adanya interaksi antara individu tersebut dengan lingkungannya. Jadi apa yang dapat dilakukan? Jadi tentunya di sini melakukan masalah komunikasi, masalah keterlibatan afektif ya, orang tua pada siswanya, pada anaknya ya. Kemudian menanamkan nilai positif ya, bagaimana menanamkan sifat peduli dan empati pada anak. Ya, lanjut. Ini hal-hal yang klasik yang bisa dilakukan oleh keluarga dan sangat penting. Lanjut. Next slide. Ya, udah habis ya waktunya. Nah, ini psikoedukasi ya, tentunya masuk dalam kurikulum. Kemudian ada komunitas, namanya komunitas sudah dong. Nah, itu sudah ada komunitasnya. Kemudian ada kampanye ya. Ada pembinaan. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh sekolah, ini yang STAC Plus ini. Vika bisa menjelaskan sedikit 1 menit. Ini Vika ini yang tadi saya katakan bahwa membuat tesis tentang STAC Plus pakai empati. STAC sendiri itu dari Amerika, ya, yang dilakukan di sekolah-sekolah di Amerika untuk membuat bullying itu, angka bullying itu rendah, mengecil ya, dengan memperkuat bystander. Bagaimana si bystander ini, anak-anak di sekolah itu peduli kalau terjadi bullying, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak yang melihat tadi, yang besarnya 85%.
kan jumlah pembuli itu kan nggak banyak dibandingkan dengan saksi matanya. Nah, ini yang harus kita berdayakan di sekolah-sekolah kita, ya, termasuk juga adalah regulasi. Kalau kita lihat di sini, regulasi itu di Indonesia sebenarnya sudah ada, ya, dari pihak Permennya, kemudian juga, tapi di tingkat Pergub, ya, Pergub gubernur, kemudian Perbub atau Perkotnya itu yang nggak ada. Sehingga kalau bullying ini mau dilakukan tidak ada, harus ada dibuat regulasi dan di mana peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota, ya, sehingga itu diperkuat, ya. Kalau tidak ada itu, tidak ada sanksi dari masyarakat seperti itu. Vika udah siap? Kalau nggak siap, tadi saya anggap cukup saja. Silakan Bu Aslinda kalau ada tanya jawab. Ya, terima kasih Prof. Ini supaya ada keadilan di antara teman-teman yang hadir. Halo Indonesia. Di grup ini pada ribut karena wajahnya nggak kelihatan. Mohon maaf ibu-ibu, jangan ada yang marah. Nah, saya ingin membacakan satu pertanyaan yang bagus ya dari teman kita Ibu Intan dari Blora. Mana nih Bu Intan dari Blora ini? Halo Bu Intan. Bisa dibuka Mas apa? Ibu Intan, saya coba ya, ini pertanyaannya bagus. Halo Ibu Intan. Ibu Intan, ini pertanyaannya Prof, saya bacakan sebelum Ya, Ibu Intan ngomong. silakan. Apa yang harus orang tua bekalkan ke anak agar anak bisa terhindar menjadi korban bullying di sekolah? Yang kedua, banyak ya Bu Intan. Bu Intan udah bisa ngomong? Bu Intan? Iya, sudah. Nah, Ya. silakan Bu, silakan, tanya langsung. Iya, sebenarnya ada Singkat 5 ya. Singkat Bu, singkat. yang untuk orang tua. Ya. Harus orang tua bekalkan ke anak agar anak bisa terhindar menjadi korban bullying di sekolah. Kemudian dukungan seperti apa yang orang tua atau pendidik berikan terhadap yang sudah terlanjur menjadi korban bullying. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan korban bullying, melawan pembuli atau diam bersabar. Nah, untuk pemaparan bully guru terhadap siswa, apa yang harus dilakukan guru untuk mendisiplinkan siswa yang membandel atau melanggar aturan sekolah secara berulang-ulang, jika cara mendisiplinkan dengan hukuman dianggap bullying. Batasannya seperti apa bahwa mendisiplinkannya tidak termasuk bullying. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, baik. Silakan, Terima kasih Prof. Bu Intan. Saya mulai dari yang terakhir ya. Sebenarnya pada waktu masuk awal sekolah, awal pembelajaran, guru itu harus ada kontrak dengan siswa sekelasnya. Bahwa dia harus membuat do and don't-nya ya. Jadi kalau misalnya saya akan katakan kamu akan distrap ya. Kalau misalnya kamu tidak bawa buku ya. Kemudian kalau kamu bicara dan sebagainya. Ya, itu harus jelas dulu sehingga ada kesepakatan siswa tahu kalau dia keluar dari koridor itu pasti dia akan dihukum ya. Nah, pada waktu kemudian berjalannya masa pembelajaran, proses kegiatan belajar mengajar, di kelas guru bisa dengan cara pada waktu melihat adanya anak yang misalnya kurang bisa dikendalikan, dia tiba-tiba sedang bicara dia diam. Dengan tiba-tiba hening kelas ya, dengan hening dia melihat ke satu titik yaitu anak yang berulah. Kalau anak itu paham, dia akan diam. Itu udah satu tanda gitu ya. Guru menegur. Kemudian masih belum mempan dengan melotot melihat kepada anak itu dengan bersikap hening, guru berjalan mendekati sambil menerangkan jalan, tangannya begini, kemudian mendekati, ya itu anak juga sudah tahu. Itu tanda. Ya, jadi banyak hal yang bisa guru lakukan. Nah, terus kemudian dari pihak sekolah juga ada peraturan tatib yang mana ini dibacakan untuk seluruh orang tua yang diterima anaknya di sekolah itu tahu ada peringatan 1, 2, dan 3. Kalau 3 lakukan hal yang sama dikeluarkan, ya. Kemudian sanksinya apa saja juga orang tua sudah tahu, ya. Baik anak maupun orang tua taken kontrak seperti itu. Nah, tentu tadi itu yang pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 4. Yang ketiga, tentang korban bullying tadi, apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaan sama dengan Bu Sri tadi ya. Bahwa ini kita memang harus ekstra hati-hati dan kita bawa dia, kita ajak ngomong siapa pelakunya, bahwa dia harus tidak usah takut, ya, dia harus merasa nyaman, ya. Kalau misalnya memang dia tidak mau sekolah dulu, nggak apa-apa, ya.
Kemudian kalau misalnya dia bilang apakah pengen pindah sekolah, apakah itu merupakan hal yang memang baik untuk dia dan memang tidak akan lagi sampai dia dibekali bahwa dia tidak akan jadi korban bully lagi, silakan ikuti seperti hal itu, ya. Tapi bagi saya, ya, yang bagi orang tua, saya selalu menganjurkan untuk pada orang tua pada waktu mereka masih kecil, jangan cari sekolah yang jauh, ya. Cari sekolah yang dekat dengan rumah yang dijangkau, anak juga bisa cepat pulangnya, ya. Jadi dari pihak rumah juga bisa langsung melakukan apa. Kalau misalnya terlalu jauh-jauh karena mencari sekolah yang favorit, ya, sekarang udah nggak bisa lagi ya ibu-ibu ya. Itu anak-anak juga akan tersiksa, bangunnya harus lebih pagi lagi, mungkin sarapan juga di mobil, bahkan mungkin juga harus mandi di rumah titip dekat rumah neneknya dan sebagainya. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu, ya. Nah, tentunya di sini apa yang harus dilakukan orang tua adalah membekali pada anak bahwa dia jangan bersikap aneh-aneh, gitu ya. Juga orang tua juga harus mendukung. Ya, jadi pada waktu anak misalnya mau memakai merek jam aja deh ya, jam itu makanya semua apakah merek jam, merek sepatu, merek apa, itu sekolah sekarang semua sudah melakukan hal yang standar. Ya, jadi tidak ada perbedaan karena ini merupakan awal juga dari bullying. Nggak usah cerita orang tuanya apa dan sebagainya seperti itu. Jadi low profile saja sikapnya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Bu Intan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Nah, ibu-ibu, saya akan berikan kesempatan 2 penanya lagi. Ini udah ada yang raise hand ya. Saya kasih dulu keluar Jawa ini. Jauh di sana, di Banjarnegara. Ibu Nani Jamil. Ayo, Ibu. Bukannya di Ciamis ya, Banjarnegara? Oh, itu Banjarnegara di Ciamis ya? Masih Jawa ya? Jawa Barat. Saya pilih yang lain ya. Bu, maaf Bu, saya pilih yang lain. Ini dari Bandar Lampung. Nah, ini kita ke ujung Sumatera ini, dekat dengan Jawa. Silakan Bu. Bandar Lampung. Halo? Nggak jadi nanya, Bu? Ya, silakan. Saya buka satu lagi dulu ya, sebelum ini. Iya, halo Ibu. Saya mau menanyakan. Iya. Kebetulan mendapatkan bullying pada waktu dia kelas 7, Bu. Nah, kita keluarga sudah support. Maksudnya kita memberikan solusi. Maksudnya, ayo kamu harus kuat dan segala macam. Nah, tapi anaknya merasa trauma dan bisa dibilang tidak percaya support. Maksudnya ini aku yang ngalamin gitu. Nah, boleh minta ini Bu, solusi ya Bu ya, bagaimana supaya anak ini dapat percaya kepada orang tua atau guru-guru terdekatnya yang support dengan dia gitu. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang. Baik, Ibu dari Bandar Lampung ya Bu ya. Itu masalah trauma tadi saya katakan itu sangat individual sekali ya. Jadi nggak bisa, memang kalau resep dokter kasih resep pusing langsung chest plan gitu ya, sama obat pusing dan sebagainya. Tapi kalau ini memang nggak sama, sangat individual sekali. Dan itu tergantung juga support dari keluarganya. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya anak tadi minta pindah sekolah ya, kalau dia masih nggak nyaman di sekolah yang sama, saya katakan tadi pindahkan saja. Ya, bahwa dia harus yakin dan penyebabnya apa. Apakah itu memang dari dirinya sendiri. Tadi kan ada penyebab bullying yang mana menjadi satu kayak terattract gitu dari si pembuli itu untuk melakukan. Nah, ini jangan kejadian lagi. Jangan sampai kejadian di tempat yang lain bahwa dia akan menjadi sasaran empuk gitu untuk dibully. Nah, ini harus ditanyakan, ya, digali apa sih penyebab yang dia seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya komunikasi, penggalian ya dan juga trust yang dibentuk, ini masalah trust ini penting banget. Ya, kalau kita ngomong trust, bisa jadi ini juga sudah lama belum terbentuk gitu ya. Jadi belum tuntas ya. Jadi saya sedikit mengambil teori Erikson. Ya, jadi hal pertama yang terjadi pada bayi adalah basic trust ya. Basic trust ini adalah pada waktu bayi nangis, dia harus minta langsung
kita harus sudah tahu nih, mau digendong, ganti popoknya, apakah dia kepanasan, apa dia lapar, dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau misalnya respon kita lambat, itu akan terbentuk mistrust. Ya, jadi ini akan terbentuk anak yang tadi tidak percaya. Nah, jadi kita harus menelusuri lagi. Kalau kita menggunakan teori Freud ya, menggunakan teori Freud kita mundur terus sampai ke tingkat waktu dia masih bayi. Ini kenapa nih? Apakah waktu masih bayi itu dia tidak ditangani oleh ibu langsung, tapi oleh neneknya, oleh pembantunya, atau neninya, dan sebagainya, yang membuat dia tadi muncul mistrust, sehingga pada akhirnya dia menjadi anak yang tadi tidak pede. Gitu. Jadi ini ibu yang bisa tahu sendiri. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Prof. Jawabannya yang luar biasa. Ini ada 2 raise hand yang ingin saya sampaikan lagi. Ada Ibu Ita Parawansa. Halo Ibu Ita dari Makassar. Ya Bu, dengan Ya. Ibu dengan Cita Bu, Cita Ya. Parawansa. Oh iya, silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu narasumber. Di sini ada yang saya ingin tanyakan Bu. Nah, bagaimana menghindarkan anak dari korban bully? Jadi ini saya utamakan anak yang umur SD. Kan mungkin dia masih kurang sama teman-temannya, tapi sudah dibully. Dan apabila anak sudah menjadi korban bully ini, kira-kira bagaimana sebaiknya tindakan orang tua terhadap orang yang sudah ngebully anaknya? Itu yang saya ingin tanyakan, Ibu Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Cita dari Makassar. Ya, kalau masih SD itu sebenarnya hubungan antara orang tua biasanya dengan sekolah sangat erat sekali ya, bahkan masih ditunggui gitu ya, ada yang masih menunggunya. Dan memang untuk anak-anak tertentu yang orang tua merasa nggak safe nih kalau dia tidak ditinggal sendirian, maka adalah jalan keluarnya harus ada yang nunggu. Saya sering melihat apakah itu neneknya, ya, apakah itu babysitternya, pokoknya ada orang yang menunggu yang dia sewaktu-waktu dia butuh, karena ada anak-anak tertentu yang tidak bisa mandiri gitu, dan ini bisa menjadi bahan nanti pembulian ya, kalau misalnya dia mau pipis atau mau apa macam-macam, dia akhirnya apa yang harusnya kalau kita tadi menggunakan teori Erikson adalah tahap industri ya, bahwa dia harus bisa mandiri tadi, dia harus bisa juga mempunyai skill tertentu, dia harus bisa mengembangkan bakat minatnya, tapi anak ini misalnya belum. Nah, itu akan jadi bahan untuk sekali lagi, untuk bahan tertawaan teman-temannya, dan terus-menerus akhirnya menjadi bully. Nah, oleh karena itu, cara yang tepat adalah tadi, selain ada yang nunggu, hubungan orang tua dengan wali kelasnya diperkuat. Ya, biasanya dengan adanya WA group, dan titip bahwa anak saya itu gini Bu, apa kalau misalnya kayak gini. Jadi, dengan adanya komunikasi yang intensif, itu udah dipagar-pagarin, di preventif gitu, itu akan membuat anak lebih safe. Tapi kalau misalnya ibu cuek aja, nganggapnya ini anak normal biasa, padahal anak itu adalah anak tanda kutip ABK, itu akan kasihan, anaknya akan menjadi babak belur karena dia memang tidak mampu gitu. Ya Bu, jadi kita harus mengetahui, memahami anak kita ini kondisinya bagaimana, ya secara fisiknya, psikologisnya bagaimana, itu Bu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Prof. Terima kasih. Semoga puas ya Bu ya. Kemudian saya ingin satu lagi barangkali ya Prof. Satu lagi bertanya dari teman-teman se-Indonesia. Dari tadi saya lihat dari Medan ini, dari Medan. Dari Medan bagaimana ini? Halo Medan, Ibu Faiza. Udah raise hand dari tadi saya. Saya undang deh. Halo Medan. Oke ya, Medan enggak ya? Kita lanjut barangkali kemana nih Ibu Agus? Ibu Agus dari siapa lagi ingin bertanya? Saya raise hand-nya dari mana ini? Dari Malang ya, dari Malang. Dari Malang ada raise hand ini. Ibu Kusuma Hayati. Ibu Kusuma Hayati, halo. Jadi bertanya? Ini ada yang raise hand, saya undang rupanya enggak. Siapa lagi?
Pangkal Pinang saya undang. Ibu Hasuna, Ibu Hasuna. Ibu Hasuna. Halo. Ya, ini Ibu Hasuna. Silakan. Terima kasih, Bu. Bisa masuk dengar. Ya, silakan Pangkal Pinang. Putus ya, Bu ya? Putus, Bu. Bu Haslinda, ada pertanyaan. Ya. Apakah dari Semarang, Ibu Semarang, ya, Arkananta, silakan. apakah materi bisa kami download? Bisa, Bu. Saya berikan pada Ibu Haslinda kan Ya. untuk bisa diberikan gitu. Nanti kita kirim di WA ya, Bu. Ya. Ini ada pertanyaan juga dari cabang Lamongan, Galuh, gitu. Ya, oke. Udah, Bu. Silakan. Saya mencarinya untuk di unmute agak repot juga ini. Ibu Asuna nggak jadi ya, Ibu Asuna. Sepertinya resen banyak, Bu. Ada Iya. tadi 17 yang nggak jadi ya. Ibu Nini kali, Ibu Nini. Cuman Ibu Nini kita nggak tahu ya dari mana ya. Dari Jember deh, dari Jember. Ibu Dwi Arti dari Jember. Jember. Oh, Jember ya, bukan Jember ya. Iya, Bu. Ya, Halo. silakan. Iya. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Selamat siang, Ibu-ibu semuanya. Selamat siang. Saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu narasumber bahwa bullying itu bisa juga terjadi di keluarga. Ya. Apabila ada keluarga atau saudara yang memanggil anak-anak kita dengan nama keadaan fisiknya, misalnya, oh ini si gendut, si pesek gitu, apakah itu juga termasuk bullying? Iya. Betul. Terus yang kedua, apabila anak kita mengalami bullying di sekolah, sebagai orang tua, apakah kita boleh memberikan saran supaya dilawan saja atau dipukul atau seperti itu, Bu? Iya. Demikian, Bu. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, itu bisa di mana aja, di keluarga dengan mengatakan gendut, pesek gitu ya. Apa macam-macam itu bisa. Pokoknya kalau itu merupakan terus-menerus ya, dan membuat tidak nyaman pada seseorang, itu namanya bullying. Dan itu adalah orang tua harus turun tangan dan jangan akan diketawain. Biasanya kan sering diketawain, kemudian itu justru malah jadi reinforcement, akan menjadi reward bagi yang mengatain, dan semua akhirnya bukan hanya di keluarga inti, akhirnya sepupu dan seterusnya, seperti itu. Ya, jadi tidak ada lagi julukan-julukan yang disampaikan, dan harusnya memang pakai nama yang bagus saja, nama cantik, gitu ya. Kemudian ya ini tadi bahwa kita memperkuat si korban, bahwa kalau misalnya kamu diapain sama teman kamu, lawan. Kamu bilang juga bahwa saya tidak suka, saya tidak mau, jangan melakukan saya seperti itu, ya. Jadi dia harus berani, karena sebenarnya si pelaku ini adalah korban bully juga. Di mana? Di rumahnya. Jadi si pelaku itu adalah sebenarnya dia orang yang lemah, tetapi dia mencari orang yang lebih lemah lagi, gitu ya. Jadi dalam kasus bullying itu adalah si pelaku ini ada orang yang lemah mencari orang yang lebih lemah lagi. Sehingga kita harus melihat ini harus naik supaya dia berani, seperti itu. Dan dia kalau tidak ada yang tadi reinforcernya, ada orang yang ketawa-ketawa dan mengompor-ngomporin dia juga nggak berani, gitu. Ya, jadi di sini betul Ibu, bagus dari Jember, harus berani ngelawan. Harus berani ngelawan ya, Prof? Harus berani, jadi bilang saya tidak mau, saya tidak suka, gitu. Jadi jangan diam aja. Justru kalau misalnya diam aja, ya nangis, wah itu malah, ini kan yang terjadi ya, beberapa bulan yang lalu ya. Jadi anak ini selalu minta malak minta uang 10.000 gitu, dikasih. Terus menerus akhirnya, karena anak ini nggak sampai 1 hari, banyak barang-barangnya dijual. Orang tua baru belakangan tahu, loh kamu kok barang-barang kamu pada nggak ada. Taunya dijual untuk kasih ke temennya tadi uang, ya dipalak. Bisa juga palaknya bukan uang, karena dia pintar. Sini lo ya, bantuin gue, kalau enggak lo gue tendang lo, ntar gue ini lo. Jadi itu biasanya
ini kerjain nih PR gue nih, gitu. Itu untuk anak yang gedean ya. Jadi dia sampai buat PR untuk pekerjaan rumah itu untuk teman-temannya beberapa orang. Dan dia tidak berani apa-apa. Ya, jadi dia ya gak ada pilihan lain daripada dia babak belur dan dia bukan orang siapa-siapa gitu. Dan dia ini tadi temannya lagi tadi adalah orang anaknya penguasa di situ. Jadi banyak motifnya, modusnya macam-macam. Jadi ibu bisa cari ya di YouTube ya, itu macam-macam yang kejadian di sekolah-sekolah itu. Termasuk makanan empuk itu untuk bullying ini maraknya itu adalah pada masa orientasi perkenalan sekolah ya. Jadi pada waktu masuk pertama kali sekolah, pesan ke anak-anak jangan terlalu mencolok perbedaannya. Ya tadi mulai dari performance tadi ya, apakah dia pakaian yang tadi beda sendiri, pakai branded ya, gayanya itu udah pasti habis gitu. Jadi ini jangan memancing seperti itu. Tapi kalau toh dia berani begitu dan dia berani punya ngelawan bahwa dia nggak suka ini, nggak apa-apa. Masalahnya kan ada anak-anak yang mohon maaf ya cari kayak seolah-olah cari untuk di sasaran empuk itu dia nggak berani, nggak ada caranya bagaimana. Itu yang akhirnya menjadi korban bullying dan dia apalagi hubungan dengan orang tuanya tidak baik sehingga dia tidak pernah cerita. Dia ngerasa, percuma cerita sama mama sibuk terus. Ya cerita sama papa juga gitu. Ya sama siapa lagi? Sama guru, paling guru diem aja. Itu kan bercanda aja, kamu aja kali yang begitu. Misalnya. Ya jadi anak-anak yang korban ini memang sering serba salah. Seperti itu, Bu Haslinda. Iya. Terima kasih, Prof. Ternyata masih banyak yang memberikan raise hand untuk bertanya yang banyak kepada Ibu Prof. Tapi mohon maaf, ternyata waktu jua yang memisahkan kita, karena terus terang sebentar lagi kita ini ya akan sholat dan makan siang, keluarga sudah menanti. Terima kasih banyak kepada Prof. Reni yang sudah banyak memberikan masukan kepada kami. Semoga kiranya workshop ini, Prof, akan kami bicarakan menjadi program kerja ke depannya, dan mungkin teman-teman se-Indonesia bisa memberikan atau menambah di program kerjanya dan bisa juga mengundang lagi lebih dalam tentang bullying pada Prof. Reni. Tadi sudah saya kasih nomor WA-nya. Terima kasih banyak, Terima kasih, Prof, atas Bu Haslinda semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, IID, sahabat se-Indonesia masih tetap dulu ya, tetap bersama kami dulu. Karena ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan, atau kami kasih kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, saya kasih waktu, tapi bertanyanya bukan untuk bukan ibu profesor, mungkin ingin bertanya tentang sesuatu dengan PBID. Nah ini ada raise hand dari Malang ya tadi ya, saya baru lihat dari Malang tiba-tiba raise hand-nya hilang. Coba siapa lagi yang bisa ngasih raise hand? Ingin bertanya, ini bincang-bincang barangkali kita dengan Ibu Ketua, sambil menunggu raise hand, ada yang pertanyaan. Kalau gitu apa saya live aja Bu ya? Ya boleh Prof. Terima kasih ya Prof. Ya terima kasih. Salam sehat selalu Prof. Salam sehat selalu. Semuanya pamit. Ada yang ingin bertanya, barangkali ibu-ibu, kita bincang-bincang dulu, atau ada memberikan pendapat tentang webinar yang pada sibuk di grup, silakan raise hand Bu, raise hand. Saya kasih kesempatan. Namun sebelumnya, kami ingin menyampaikan kepada ibu-ibu satu flyer untuk kegiatan kita selanjutnya. Silakan Mas Aryo. Sesuai dengan yang disampaikan sambutan Ibu Ketua, tentang ketahanan keluarga dan buku yang sudah kita sampaikan dan kerjasama dengan BKKBN, kita akan lanjut lagi nanti tentang ketahanan keluarga pada tanggal, silahkan nih playernya mana? Ada yang mau bicara ini? Siapa ini yang mau bicara? Ada? Sambil mencari barangkali. Ada ibu yang mau bicara? Raise hand. Nah ini saya lihat ini. Aduh Bu Nini ini dari mana ya Bu Nini? Galaxy SB ini. Janganlah Bu yang lain Bu. Nah ini dia.
Ini dia ketahanan keluarga di era revolusi industri 4.0. Ini akan kita lanjutkan workshop bidang pendidikan Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, Zoominar seri 2 yang akan dilaksanakan 5 September 2020 dengan di jam yang sama. Dan kami juga mengharapkan kepada ibu-ibu dan sahabat semua yang ada di Indonesia bahwa pendaftaran ini akan dibuka mulai hari ini. Silakan untuk mendaftar ibu-ibu di Bitly era 4.0. Ya ibu-ibu ya, silakan mendaftar supaya kita bisa melakukan Zoominar lanjutnya. Ibu-ibu, saya ingin memberikan satu ibu untuk kesempatan bertanya lagi, masih ada kita 265 ibu. Ada yang mau bertanya? Ini Galaksi siapa ya? Galaksi. Ini siapa? Ini siapa? Galaksi tadi, silakan Galaksi S8. Bu, halo Bu, Ibu Galaksi. Ada lagi mau bertanya kali? Ibu Iwu ya, Ibu Iwu. Ibu Iwu udah dari tadi ini. Saya kasih kesempatan Bu Iwu. Bu Iwu. Bu Iwu, ya, Bu Iwu saya sudah buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, di era yang seperti ini bagaimana cara kita selalu terhambat ya dalam era pandemi ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan ke masyarakat yang paling tepat itu apa Ibu? Mohon petunjuk. Saya dari IID cabang Kabupaten Kediri. Matur nuwun Bu. Ibu ya, Bu Iwu kan? Ya Bu, saya Ibu Bu. Ya, nanti lain kali namanya diganti ya Bu ya. Selanjutnya Iwu Gatut ya? Kediri ya? Kediri. Ya, tadi saya mau redeem nggak bisa Ibu, ya. Mohon maaf. Nanti saya ajarin. Japri aja Bu. Terima kasih Bu Ibu. Siap, Ibu. Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Ketua. Silakan Bu Ketua. Ibu Ketua, silakan untuk menjawab. Terima kasih Ibu Iwu. Jadi memang pada masa pandemi itu kita harus memperhatikan tiga ini kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Jadi kalau kita, halo, ini kok aku jadi berhenti. Halo? Enggak, dengar. Siap Ibu. Nah, kalau kita mau melakukan kegiatan di posyandu itu bisa saja, tapi ya itu kalau misalnya posyandunya isinya 100 orang di dari jam sekian sampai jam sekian RT sekian, jam sekian sampai jam sekian RT sekian gitu. Jadi kira-kira sejam bisa berapa orang. Kemudian di depan, di luar itu diberi tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan tapi kita yang membukakan ininya. Jadi biasanya bisa dipakai ya, saya lihat pada beberapa tempat itu bisa dipakai tempat seperti aqua itu loh, seperti untuk air air aqua. Nah, tapi galon, tapi air mentah, tapi maksudnya bisa dipompa. Tapi yang mompa itu adalah ibu kader atau ibu yang maksudnya bertugas gitu. Jadi bukan bukan anak, bukan tamunya, jadi bukan masyarakat, jadi kita, jadi semua kita. Menimbang pun anak juga tidak boleh kita yang gendong. Jadi bukan petugas yang gendong, tapi yang menggendong adalah ibunya sendiri dinaikkan ke atas gitu. Dan juga tetap harus jaga jarak. Jadi misalnya, dan juga yang bagus juga ada biasanya, saya nggak tahu kalau di Betawi itu orang biasanya suka copot sandal tuh kalau begitu maksudnya di emperan, udah masuk di emperan tuh langsung di beranda ya, di beranda rumah itu, dan dilakukan harus di luar, jadi tidak di dalam ruangan, karena dalam ruangan itu kemungkinan terjadi penularan lebih besar, apalagi kalau di Jakarta itu angka penderita orang tanpa gejala itu tinggi. Nah, orang bisa makin tambah sakit kalau ada
lebih dari 2 klaster, artinya 2 tempat yang berbeda. Jadi misalnya halo? Jadi dari dua tempat yang berbeda. Jadi misalnya si A kerjanya di mana, misalnya kerja di pabrik X, sementara si B itu membawa pulang ke rumah virusnya. Kemudian mungkin satu keluarga itu kena tapi tanpa gejala karena mereka masih muda-muda misalnya gitu. Nah itu kalau kita yang jaga itu bisa kena dari beberapa orang, kalau kita sakit maka sakitnya segera parah. Seperti yang terjadi pada dokter-dokter di rumah sakit. Kita lihat ya, karena masuk sekaligus dari beberapa klaster. Itu katanya yang pada saat ini yang sedang. Jadi makanya kita harus hati-hati. Jadi perhatikan jaga jarak dan jangan terlalu banyak bicara dengan orang walaupun kita pakai masker. Katanya kalau dua-duanya pakai masker itu kemungkinan tertularnya sangat kecil. Tapi kalau di ruangan tertutup itu karena katanya udaranya kurang angin atau kurang apa sehingga bisa nempel-nempel gitu loh. Nempel-nempel ke buku kita atau ke apa kita, terus kita nggak cuci tangan lagi, kurang cuci tangan dan sebagainya, lupa megang-megang mata dan sebagainya. Jadi hati-hati, sangat hati-hati kalau kita mau melakukan pemeriksaan posyandu. Tapi perhatikan selalu tiga hal tersebut. Kalau saya nggak tahu apakah di mana Ibu tadi dari Kediri itu, mana sih dari Kediri ya Bu ya? Kalau di sana itu keadaannya gimana? Kalau keadaannya baik-baik saja sih dan di zonanya hijau sih bisa dilakukan penimbangan posyandu bisa dilakukan, tetapi ya dengan memperhatikan 3 hal tersebut saja gitu aja. Kalau merah seperti Jakarta ya untuk sementara stop dulu, nggak bisa dilakukan untuk di daerah-daerah merah. Daerah hijau bisa. Dan kalau mau ya mungkin kepada masyarakat ya susah juga ya. Maksudnya saat ini kan saya sudah paling bisa membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Itu misalnya saya sudah menyampaikan 3 macam bantuan, yaitu bantuan supaya jangan terjadi stunting pada anak itu meningkat atau tetap ada, padahal kita mengharapkan stunting itu menurun, yaitu dengan memberikan bantuan makanan berprotein setiap minggunya, misalnya telur 1 kilo atau kacang hijau atau ikan teri atau apa saja, pokoknya bantuan makan paling tidak orang itu mendapat makanan bergizi paling tidak. Kalau misalnya 1 kilo telur itu kan murah ya, maksudnya cuma berapa, 30.000. Kalau sebulan kan berarti 120.000. Kalau kita ini kan satu keluarga artinya 120.000. Jadi kita bisa membantu keluarga yang benar-benar tidak mampu. Yang kedua adalah dengan memasang memasang wifi. Itu saya nggak tahu karena di beberapa tempat itu ada yang gurunya datang ke suatu tempat gitu. Siapkan tempatnya, misalnya di posyandu dan sebagainya. Kalau gurunya tidak datang, tapi semua pakai wifi dan internet, katanya karena mahal, mereka sampai nggak bisa belajar karena nggak bisa membayar. Jadi punya handphonenya tapi nggak bisa bayar internetnya. Nah, tolong deh ibu-ibu PBIID misalnya menyiapkan tempatnya di misalnya di tempat penimbangan atau di tempat RW ya pos RW atau apa gitu kan, ada pos RW. Nah di situ bisa dipasangkan internet. Kemudian cara membayarnya itu bisa bermacam-macam. Maksudnya kita ikut membantu tapi mereka juga membayar. Misalnya membayar semampu mereka, setiap kali datang membayar 100 rupiah kah, berapa rupiah kah, nanti kalau sudah dalam 1 bulan ketemu berapa rupiah, sisanya kita yang bayar, misalnya begitu. Yang ketiga adalah dengan memberikan pelatihan kepada ibu-ibu supaya ibu-ibu itu misalnya bisa belajar misalnya membuat es mambo atau apa, kemudian bisa dijual gitu, misalnya dijual ke sana. Jadi memberikan pelajaran supaya ibu itu bisa berdagang, bisa menambah penghasilan untuk
keadaan di rumahnya. Itu kegiatan yang pada saat ini yang saya minta paling tidak itu yang bisa diberikan kepada keluarga-keluarga yang prasejahtera atau keluarga-keluarga yang tiba-tiba suaminya jadi PHK atau suaminya gajinya dipotong 50%, kan cukup banyak. Karena saya baca aja di Google gitu, katanya ada penelitian bahwa di Google itu, maksudnya saya nggak tahu di mana, melalui ini juga, melalui internet juga itu. Jadi mereka menanyakan apakah mereka masih tetap bisa makan 3 kali sehari. 40%, banyak loh Bu, 40% orang itu sudah makan tadinya 3 kali menjadi 2 kali. Bayangkan. Itu jadi padahal orang itu kan, maksudnya orang itu ditanyain melalui web, berarti dia kan sebenarnya punya dana untuk ini, tapi sehingga mereka udah menurunkan karena kebutuhannya. Ya, maksudnya anak-anak harus belajar lewat internet. Jadi mereka menginikan uangnya untuk internet. Tidak mengurangi uang, mengurangi makannya. Bayangkan aja itu. Jadi keadaan kita sebenarnya ya, yang saya baca ya, cukup berat. Karena kita itu termasuk 30% atau berapa persen orang-orang yang misalnya mungkin dokter-dokter itu ya 30% dari manusia yang belum merasakan akibat daripada corona ini. Makin panjang itu ekonomi makin berat untuk keluarga, untuk orang yang berkeluarga. Jadi kita harus tahu itu. Jadi kita harus lihat. Memang alhamdulillah dengan keadaan corona ini kita menjadi lebih aware, lebih empati kepada tetangga-tetangga kita yang menjadi kurang mampu dan sebagainya, tadinya bisa hidup normal menjadi tidak normal dan sebagainya. Banyak yang bisa kita bantu, yang bisa kita lakukan. Ya, terima kasih Bu KU. Ya. Mungkin barangkali banyak improvisasi ya Bu ya untuk melakukan program seperti itu. Ya, itu adalah salah satu contoh. Dan Ibu barangkali bisa melihat bahwa di WAG IID se-Indonesia itu luar biasa kegiatan di zaman COVID dan pandemi ini. Bisa bisa diaplikasi ya. Jadi kalau di Diklat itu namanya ATM, amati, tiru dan dimodifikasi sesuai dengan kemampuan kita. Itu barangkali ya Bu ya. Barangkali ada lagi nih pertanyaan yang bagus ya. Saya bacakan dulu ya dari Ibu Sri ini dari Solo kali ya. Dokter Mulyanti ya? Enggak, dari Bu Mulyanti dari mana? Nah ini Bu Ketum katanya, misal pandemi belum berakhir sampai akhir Desember, padahal SK kepengurusan sudah berakhir. Bagaimana sikap kita? Apa harus menunggu muktamar berlangsung baru ada panitia? Penggantian panitia atau berlakunya sampai SK diperpanjang. Nah, ini kita bicarakan di SK aja ya, di Raker aja ya Bu Ketua ya. Ya betul. Nah, ini saya utarakan ini supaya kita sama-sama mendengar hari ini, maka kita akan membicarakan ini lebih lanjut nanti di Raker. Kemudian barangkali pertanyaan sebagai moderator mewakili teman-teman se-Indonesia, Bu, mereka hari ini merasa kecewa karena nggak bisa melihat wajahnya. Namun kita akan mencoba bahwa tanggal 5 September kita akan berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi. Artinya, ibu-ibu nantikan seminar Ikatan Istri Dokter Indonesia se-Indonesia yang diprakarsai oleh PBIID tanggal 5 September yang akan datang. Semoga ibu-ibu dengan kejadian hari ini tidak saling bisa menyapa, akan lebih erat lagi persaudaraan kita, lebih erat lagi, lebih heboh lagi acara Juminar kita. Nantikan 5 September 2020 yang akan datang. Ibu-ibu setuju ya? Setuju? Setuju. Ya, setuju.
Terima kasih Ibu dari Makassar, Ibu Nirma ini udah ada komennya. Ibu Okwin gimana Ibu Okwin dari Lampung nih? Kasih jempolnya dong. Ayo, mana jempolnya? Dari Purbalingga, Ibu Ana Kristanti. Halo, setuju ya? 5 September, PBID menantikan ibu-ibu semua. Ibu Wardani Kusuma, ya Ibu dari Tulungagung. Ya ini saya panggil satu-satu deh ini. Kasih jempol dong Bu. Bu Yuyu dari Bogor, apa kabar? Ibu Evia Banjarmasin. Siap. Aini NK dari Bekasi. Siap, Bu. Kasih jempol dong. Cabang Solo, Ibu Angelia Sri Yuliani. Halo. Ibu Vera dari Banjarnegara. Tadi nggak sempat ya, mohon maaf, saya izin, mohon maaf. Ada lagi Ibu Pramudio. Bu Pramudio ini dari mana Bu? Ganti dong namanya, halo. Ada lagi Ibu Arini Budi, cabang Ciamis. Ini gambarnya cowok ganteng loh. Nah, ini coba nanti lain kali diganti ya. Demikian ibu-ibu sekalian, saya tidak bisa menyapa satu-satu. Dengan akhirnya jawaban dari Ibu Ketua Umum PBID, maka berakhir acara Zoominar kita pada hari ini. Atas partisipasi ibu-ibu semua, ibu-ibu yang tersayang, sahabat IID se-Indonesia yang sangat aktif untuk melakukan program kerja, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya pada hari ini. Sekali lagi, jangan lupa 5 September 2020 kita lanjutkan seri kedua. Terima kasih ibu-ibu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat semua. Dadah. Assalamualaikum. Ibu-ibu. Sama Bu, foto-foto bersama Bu. Foto ya, belum foto bersama. Ini capture Bu, capture Bu. Jempol 2 untuk PB, jempol 2. Halo. Halo. Jempol 2. Capture. Halo dari Cirebon, Kabupaten Cirebon. Ya, halo. Ayo sapa-sapa dulu nih teman-temannya nih. Halo. Ya. Halo Ibu Parijar Medan. Halo. Salam. Hebat Medan nih, Medan. Jadi ibu-ibu, Kabupaten Cirebon. Halo, saya Veteran Karaya. PBID. Halo, PBID. Berada Bali. PBID menyiapkan ibu-ibu hadiah loh. dari Medan. Lagu Marsnya belum, lagu lagi belum Bu. belum. Mau foto-foto. Akhirnya rame. Belum, Mars IID belum. Baik ibu-ibu, mari bersama kita dengarkan lagu Mars. Bukannya ada hadiah. Hadiahnya? Apa? Hadiahnya gimana? Halo ibu-ibu. Halo juga. Di sini dulu. Halo ibu-ibu. Halo. Halo Bu Sri. Halo. Hidup bidang pendidikan. Halo juga. Halo. Bu Aslinda. Rini. Ibu Rini. Suaranya khas tuh Mbak Rini. Sama cerah ini flu. Medan, sama dengan Medan. Iya, ini lagi pakai masker di rumah. Ibu Medan. Lagi flu. Mbak Elin, Bu Oong. Kerap. Halo. Halo. Salam sehat Ibu. Semuanya PB, Ibu Lolong. Ibu Rini. Halo juga. Halo juga. Jogja. Selamat bekerja. Ada suara ya? Ini nggak dinyanyiin ya? Suaranya nggak keluar Mas. Suaranya. Oh ini sudah Mars. Iya. Suaranya nggak keluar Bu. Iya. Lagi diusahakan. Bu. Sudah selesai. Halo.
Dasar ibu-ibu mah. Karolot yang eksis. Kejayaan bangsa. Rakyat Indonesia, sukseskan program beratnya, bantu anak yang impianmu, mulakan sisihkan tujuh, hidup Ikatan Istri Dokter Indonesia sebagai mitra sejajar ini, miliki jiwa pengabdian, berlutut sesama, bersihkan jiwa di langit dan bumi, yang sederhana, junjunglah tinggi citra, ini tercipta. Sukseskan program budaya hidup bersih, aksi dan misi serta imunisasi. Revolusi selanjutnya, Ibu-ibu, kita ada siapkan lucky draw loh, Bu. Masih ada lagi hadiah dari PB, yaitu e-money. Mana e-money-nya ini? Bisa ditunjukkan? Ini dia hadiah. Nah, hadiah hari ini akan diacak melalui siapa yang mendaftar paling cepat di antara ibu-ibu. Nah, ini bisa Dari dewe. kami pilih 3 ibu-ibu yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 yang paling cepat mendaftar. Siapa Bu Sekjen? Sebentar ya. Ya, yang pasti saya tahu dari Gresik. Nomor 1 dari Gresik. Dari Gresik. Siapa sih namanya, Bu? Yang dari Gresik masih ada nggak ya? Wah, mana ini cara bukanya, Mas? Yang nomor 2, ini Mbak Susan tolong bantu. Yang nomor 2 dari mana? Nggak usah nama, nanti kita sampaikan aja di WAG Mbak Susan. Yang nomor 3 siapa? Ayo. Tapi yang pasti ibu-ibu, bahwa Zoominar hari ini, sesi pertama, ada 3 hadiah e-money yang diberikan oleh PBI. Nomor 1. Ya. Nomor 1 Gresik. Ya, Nomor Gresik. 2 dari Tasikmalaya. Tasikmalaya, keren. Yang ketiga dari Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya, terima kasih Jakarta Bu Pusat, Sekretaris. Jakarta Selatan, ya Allah. Dari mana? Jakarta Pusat, itu Jakarta Selatan di situ. Sutarti Eko Prasetyaningsih. Jakarta Pusat. Jakarta Ya, Pusat. betul. Juara 3 ya. Yang 3 ya. 3 ibu mendapatkan e-money. Alhamdulillah. Nanti kita berikan bagaimana caranya. Kami serahkan kepada sekretaris. Bagaimana cara menyampaikannya. Baik ibu-ibu, waktu sudah memisahkan kita, sudah semakin dekat menuju. Waktu sudah semakin dekat untuk kita makan siang dan sholat zuhur. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran ibu-ibu. Dah. Boleh live ya Bu ya. Dah. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, mungkin ada yang mau bertanya? Pertanyaannya untuk next saja ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ibu semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Dadah. Dadah.